Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. APBN sudah kita hitung, Gus Muhaimin sudah kita hitung. Setiap yang hamil sejak kehamilan bulan pertama sampai 9 bulan akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Karena Gus Muhaimin tidak ingin ada stunting di muka bumi Indonesia ini. Gus Muhaimin ingin melihat generasi anak muda kita hebat, cerdas. Karena itu harus diurus sejak kehamilan ibu-ibu bapak sekalian. Setuju dengan subsidi? Subsidi dengan kehamilan ini cukup dengan 6 juta. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Siapa pengkhianat itu? Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Faktanya, Anies Baswedan mantan dipecat jadi menterinya Pak Jokowi. Diambil, diangkat oleh Pak Prabowo, dibiayai, dijadikan gubernur. Pengkhianatan yang luar biasa. Lalu siapa Muhaimin Iskandar? Muhaimin Iskandar itu adalah ketua umum Partai PKB. Partai PKB adalah partai pendirinya adalah almarhum Gus Dur. Sebelum Gus Dur meninggal dunia, beliau sempat mengatakan bahwa Muhaimin Iskandar telah mengkudeta saya dan telah mengkhianati saya, mengambil partai saya. Bahwa kita sama-sama harus melawan pengkhianatan-pengkhianatan yang dipertontonkan oleh calon pemimpin-pemimpin Republik Indonesia. Lo gurunya saja dibegalnya atau dikudetanya, apalagi rakyat. Pun begitu dengan si pasangannya, si Yohanes Imam Mahdi, ditambah sekarang ini pengkhianat, berdarah dingin. Wow, tambah ngeri saya dengarnya. Dulu ada yang kuar-kuar ngomongin petugas partai. Sekarang Yohanes apa nggak petugas partai tuh? Ya kan jelas-jelas dia nggak punya partai. Lalu dibawa oleh yang punya partai, apa nggak petugas partai itu namanya. Akhirnya Anies Baswedan memutuskan untuk bekerja sama atau cawapresnya itu Caimin dari PKB. Kalau kita dengar dari wawancaranya Yeni Wahid, anaknya Gus Dur, itu mengatakan bahwa Gus Dur aja dikudeta gitu loh. Partai yang didirikan Gus Dur, PKB, itu dikudeta oleh Caimin. Jadi dua-dua ini sebenarnya adalah saling mengkhianati koalisinya atau partai kerjasamanya. Apa yang Anda sudah torehkan untuk DKI? Rumah DP 0 rupiah, 0. Oke, 0. Nah, sumur resapan di mana-mana. Di samping parit got yang begitu besar, Anda buat sumur resapan. Itu pikiran sampai kemana itu? Masa air banjir kamu bilang parkir? Katanya dulu tidak mau dialirkan ke laut pakai gorong-gorong besar, melawan sunat Allah. Ternyata pernyataan Anda
tetap aja kan mengikuti alur kerjanya Pak Ahok. Lu buktinya apa? Bikin patung sepatu, beli lem ibon, bikin patung bambu, membuang-buang anggaran negara. Cukup di DKI aja yang kamu bohongi. Ya, Pak Anies, cukup orang yang berada di DKI aja yang kamu bohongi. Kamu DKI aja kamu gak bisa pimpin, kamu gak bisa benahi, bagaimana lu benahi rakyat seluruh Indonesia? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang. Yang Muslim tidak harus memilih Anies. Ya betul, yang Muslim tidak diwajibkan memilih Anies Baswedan. Tapi kalau bagi saya sendiri ya, tidak memilih Anies berarti saya sudah ikut menyelamatkan NKRI gitu. Sudah kelihatan banget ya. Memang sewajarnya kita tidak memilih Anies Baswedan. Sebelum jadi gubernur. Baik bukan main, janji banyak bukan main. Setelah jadi mana? Janji mana yang ditepati? Pendukungnya saja tidak bisa menunjukkan hasil prestasi Anies Baswedan. Kaget, Jang, katanya cerdas. Masa nggak bisa memprediksi Anies? Masa nggak bisa nilai omong-omongan Anies itu sebelumnya? Raut wajahnya Anies aja udah kelihatan, Jeng. Jeng, biar ku kasih tahu kau. Sekali tukang ngibul, selamanya pasti tukang ngibul, Jeng. Kau aja percaya sama Anies. Aduh, memang koalisinya kalian itu ya koalisi kibul-kibul memang. Siapa yang hianati AHY? Kosion deh lo. Ganjar Pranowo 2024. Semangat guys, dah. Cuman yang herannya, yang nggak punya partai yang berkhianat. Bisa jadi nih, hari ini berkhianat sama Demokrat, besok sama Surya Paloh. Kita tonton coba, kalau nggak percaya pasti betul. Ya, kita ambil contoh di 2017. Nah, dia ikut Gerindra. Oke, jadi gubernur DKI, betul kan? Nah, setelah itu dia mengeluarkan statement. Sampai mengeluarkan statement, selagi Pak Prabowo nyalon jadi presiden, saya tidak akan mau nyalon. Itu sudah komitmen saya. Tahu-taunya dia masuk lewat Nasdem untuk nyapres di 2024 lewat pintu belakang sama Nasdem. Lah terus Demokrat, Demokrat membangun koalisi perubahan lah dengan menduetkan Anies sama AHY. Alasan kenapa saya tidak akan memilih Pak Anies dan tidak akan mendukung Pak Anies adalah karena Pak Anies tidak bisa kerja, bro. Pak Anies hanya bisa berbicara doang, nggak bisa kerja dan nggak ada inovasi gitu loh. Itulah Pak Anies. Anies hendak jadi presiden, hendak mengadakan perubahan. Perubahan apa nak kau buat? Nak kau balik Indonesia ini telontang jadi telangkuk. Yang sudah maju dipandang mata dunia, hendak kau manakan lagi? Apa yang makanya kalau nak baca itu pidato tuh, hendak merubah Indonesia, sebutkan apa yang hendak dirubah. Jangan kata rubah ada, tapi yang hendak dirubah tak ada. Serupa dengan rekam jejak. Lihat rekam jejak. Apa rekam jejak kau di Jakarta? Apa yang kau jaga di Jakarta? Bukan yang ada kau jaga di Jakarta, kau bilang rekam jejak, sekam pidato dulu, rekam jejak saja. Gaya orang nangkuk kau bodoh-bodoh saja, orang nak pidato kau bodoh-bodohan. Kau anggap orang Indonesia ini bodoh semua, yang pintar orang Yaman. Yaman. Nantau kau Yaman jalan, nantau kau. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah.
Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta. Ganjar belum kampanye saja tetap di atas, apalagi sudah kampanye. Anies yang sudah keliling Indonesia, yang naik jet pribadi, keliling, jangankan naik, makin nyungsep ke bawah. Nah, masyarakat sudah tahu siapa Anies. Anies, siapa belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Masyarakat Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jakarta 5 tahun diobok-obok ya. Gimana kabarnya Toa? Gimana kabarnya Tugu Loyak? Formula Ember, apa kabarnya Anies ya? Monas yang digundulin, gimana ceritanya Anies? Nah, apalagi trotoar yang dibongkar pasang itu miliaran. Jalur sepeda bongkar pasang miliaran. Apalagi tanah DP 0, apalagi jalan banyak lubang-lubang lele itu gimana ceritanya? Ya, 5 tahun mengobok-ngobok Jakarta. Jakarta itu jadi tempat parkir air loh ya. Iya, warga Jakarta ada kolam renang di mana-mana ya. Itu hasil karya Governor of the Year I Gede Cocote ya. Cukup Jakarta Anies, jangan sampai Indonesia. Ingat Mak, cukup Jakarta, jangan sampai Indonesia. Kalau sekali gonta-ganti, ya besok juga gonta-ganti lah. Ya, kalau sekali tidak selesai tugas, ya besok ya nggak selesai tugas, Pak. Sama. Jadi maksud saya ketika lihat rekam jejak itu lihatlah lengkap. Kalau biasa tidak menepati janji, ya besok nggak menepati janji. Bapak-bapak bisa lihat artinya banyak. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. KAI-BON 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman.
Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel, karena saya mengatakan kebenaran. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok kata itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti jadi khilafah? Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Ya, barusan kita dengar pernyataan dari Gus Yahya, ya, Ketua PBNU, bahwasanya tidak ada calon presiden atau wakil presiden atas nama NU. Ya, kalau ada yang mengatasnamakan NU itu dibantah langsung oleh PBNU. Tidak ada, ya. Tidak ada rekomendasi ini calon dari NU, tidak ada. Kalau kamu orang NU, kamu mau nyalon presiden, kamu mau nyalon wakil presiden, monggo, tapi usah nggowo NU. Ya. Nah, ini berarti Gus Yahya itu tidak sejalan atau menolak pernyataan dari Cak Imin, Ketua Umum PKB. Ya. Pernyataan Cak Imin bahwa kiai-kiai dan para ulama NU itu sudah memberi restu kepadanya. Itu dibantah sama Gus Yahya. Yang kedua ada pernyataan juga dari Menteri Agama Gus Yakun, ya. Jangan memilih pemimpin yang pernah memecah belah umat. Lihat rekam jejaknya. Pemirsa tahulah siapa yang suka mecah belah umat, siapa yang memakai politik identitas, kan? Ya, ketika itu untuk meraih jabatannya, ya kan? Pasukan dikerahkan. Takbir. Takbir. Wah, gue bendera diopat abid nih ya. Urusan la ilaha illallah. Kowe moro nang Monas hanya demi jabatan politik. Wis model wong ngono kuwi rasa mbok pilih, remuk negaramu nak mbok pilih. Wabil khusus untuk Cak Imin,
ya, yang baru saja dideklarasi menjadi cawapresnya Anies Baswedan. Menurut saya narasinya sampean itu sama sekali tidak masuk akal untuk sekelas saya sebagai orang desa itu. Sama sekali tidak masuk akal. Pertama, sampean mengatakan kalau sampean jadi presiden, seluruh sepeda motor se-Indonesia akan disubsidi gratis BBM-nya. Gratis. Sekali lagi, gratis. Itu yang pertama. Setelah beberapa kata, sampean mengatakan kembali, jika sampean menjadi presiden, seluruh sepeda motor se-Indonesia BBM-nya akan disubsidi, akan diturunkan serendah mungkin. Yang pertama gratis, yang kedua akan diturunkan serendah mungkin. Yang pertama gratis itu sampean juga nggak menjelaskan berapa harikah dikasih gratis, berapa minggukah dikasih gratis, berapa bulankah dikasih gratis. Itu yang pertama. Yang kedua, diturunkan serendah mungkin ya. Itu akan diturunkan berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, sampean nggak menjelaskan gitu ya. Jadi menurut saya narasinya sampean itu untuk saya nggak masuk akal, sama sekali nggak masuk akal. Rakyat desa sudah cerdas sekarang ya, udah tahu siapapun calon-calon yang sebelum menjadi ya, menjadi misalnya di pimpinan itu ya, dalam kampanyenya narasinya itu udah keluar janji-janji manis kayak madu ya, ujung-ujungnya itu ya pahit, pahit, serius pahit. Itu udah pengalaman, bagi saya itu udah pengalaman yang sudah-sudah itu ya, pahit ujung-ujungnya itu. Kalau belum aja udah keluar janji-janji manis kayak madu. Nggak tak gagas nggak narasi-narasi yang seperti itu. Berapa banyakkah pemilih NU yang dapat dibawa oleh Muhaimin Iskandar mendukung Anies Baswedan dalam pasangan Capres-Cawapres? Data menunjukkan ternyata pemilih NU sebenarnya menyebar ke banyak sekali partai, dan bahkan PKB bukanlah partai yang paling favorit di kalangan pemilih NU. Pertanyaannya mengapa? Mengapa PKB yang lahir dari rahim NU tapi bukan menjadi partai favorit nomor satu? Jawabannya adalah pada sejarah dari PKB itu sendiri. Kita tahu ada satu momen saat itu seorang legenda di PKB, di NU, Gus Dur, Abdurrahman Wahid, yang terlibat dalam satu konflik dan kekecewaan kepada Muhaimin Iskandar. Hingga sekarang riwayat ini, kemarahan dari Gus Dur ini masih terus dihembus-hembuskan bahkan oleh putrinya sendiri, Yeni Wahid, yang secara terbuka menyatakan oposisinya kepada Muhaimin Iskandar. Itu sebabnya mengapa di kalangan pemilih NU, PKB bahkan bukan partai favorit. Tentu saja melalui Caimin tetap saja ada sebagian kecil dari pemilih NU yang dapat dibawa mendukung Anies Baswedan. Namun jangan lupa pula, pergi pula sebagian secara signifikan pemilih Demokrat dari Anies Baswedan. Pendukung Anies, saya meminta teman-teman atau masyarakat Indonesia mendukung Anies supaya lebih cerdas lagi untuk memilih pemimpin. Karena pemimpin yang dipilih itu seharusnya pemimpin yang bisa megang omongan. Yang pertama, Anies sudah banyak jejak digitalnya untuk mengkhianati temannya sendiri, teman yang membesarkan, partai membesarkan dia sebelumnya seperti Pak Prabowo, terus terakhir juga Mas AHY, terus ada beberapa jejak digital yang tidak bisa kita pungkiri. Mas Anies tidak bisa pegang omongan sendiri ya. Nah, jadi teman sendiri aja itu bisa tidak diacukan gitu loh dengan janji-janji yang diberikan oleh Pak Anies Baswedan. Apalagi masyarakat yang belum tentu secara kedekatan Pak Anies pastinya banyak nggak kenal gitu. Ya, hati-hati dalam memilih. Sangat mengejutkan buat semua
pakar-pakar dunia politik bahwa Caimin atau yang kita kenal dengan Gus Muhaimin Iskandar akhirnya resmi berkoalisi dengan Anies Baswedan. Nah, ini dia Capres-Cawapres 2024 Perubahan Bersama Rakyat. Relawan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar akhirnya melewati beberapa skenario-skenario di mana tadinya harusnya itu Gus Muhaimin sendiri ada dalam koalisi KKR yang kemudian berubah menjadi koalisi Indonesia Maju. Tetapi PKB saat ini sudah tidak ingin lagi menjadi followers tapi menjadi garda terdepan dalam perubahan buat masyarakat. Kenapa sampai akhirnya PKB menerima tawaran ataupun menerima pinangan dari Anies Baswedan? Hari ini kalau kita bicara peta pemenangan politik bahwa sosok Gus Imin, sosok Caimin merupakan satu sosok yang sangat berpengaruh. Jadi kalau bicara bahwa beberapa capres itu kuat di Jawa Barat dan sebagainya, dia masih butuh suara Jawa Timur. Dan itu ada di barisan seorang Gus Imin. Hari ini kalau kita lihat bahwa kalau seorang Gus Muhaimin Iskandar hanya diikutkan sebagai Watimpres, udah bukan saatnya. Tapi hari ini Gus Imin harus diikutkan sebagai minimal cawapres sehingga beliau akan membawa suara-suara perubahan. Dan sesuai dengan visi misi dari seorang Anies Baswedan bahwa perubahan untuk rakyat, maka ini satu koalisi dari dua orang yang sangat tepat saya yakin untuk perubahan Indonesia. Karena Indonesia sudah saatnya untuk berubah. Maju, memang maju, tapi miris. Karena di balik topeng infrastruktur yang begitu megah, rakyat masih menjerit dengan ekonomi yang semakin terpuruk. Kalau hari ini ada yang mengatakan bahwa kalangan mana itu rakyat yang menjerit dengan ekonomi terpuruk? Hei Bung, hei ibu-ibu, bapak-bapak, kakak-kakak, abang-abang, coba lihat. Di sekeliling kita masih banyak orang yang hari ini sudah diupah tetapi nyaris hampir tidak bisa makan. Di balik topeng infrastruktur yang begitu megah, rakyat masih menjerit. Banyak anak muda yang hari ini masih menjadi pengangguran. Sudah saatnya sosok Amin memimpin negeri ini dan membawa perubahan. Kami berada di barisan Amin, Anies Baswedan, Gus Muhaimin untuk perubahan bersama rakyat. Dulu Anies bisa menang karena menggunakan agama dan etnis. Isu agama, ras, dan antar golongan dinikmati oleh relawan Anies. Saat itu Anies didukung oleh FPI, HTI, dan pengasong khilafah lainnya. Pada akhirnya Ahok harus kalah, namun kekalahan dia adalah kekalahan yang membuka mata rakyat Indonesia bahwa masih ada orang-orang yang menang dengan cara menggunakan politisasi agama atau politik identitas berbasis agama. Ternyata banyak sekali orang yang dengan mudah terhasut lewat jalan-jalan seperti itu. Relawan Anies terutama dari FPI, HTI, PA212 seperti Bahar Smith dan Rizik Syihab selalu menghujat Cina, etnis Cina. Tapi saat ini negara Cina sudah menjadi nomor 1 di dunia. Saya bangga sebagai Cina. Etnis Tionghoa dicap sebagai pemberontak, sedangkan etnis Arab dianggap sebagai Tuhan atau tuan dari pribumi. Etnis Arab dipuja-puja dan dianggap sebagai dewa. Lihat saja Rizik Syihab dan Bahar Smith dipuja-puja, padahal mereka mengujar kebencian. Pengasong khilafah seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan teman-teman, mereka hanya buat gaduh di Indonesia. Sedangkan negara yang mereka sanjung-sanjung itu, Arab Yaman, masih belum maju dan masih terbelakang. Saya percaya Indonesia dengan mayoritas pribumi juga akan menjadi negara maju. Seharusnya Arab Yaman belajar dari negeri Cina. Seperti kata kitab suci, belajarlah sampai ke negeri Cina. Anies dan juga pendukung Anies seperti Rizik Syihab, Bahar Smith, dan kelompok-kelompok HTI dan FPI harus belajar ke negeri Cina supaya tidak lagi melakukan kelebihan bayar. Yang jelas saya memilih pribumi, bukan yang dari Yaman. Ganjar jelas pribumi, nasionalis, dan pasti akan melanjutkan visi dan misi dari Pak Jokowi. Suara Ahok merepresentasi warga minoritas, dan etnis Tionghoa mendukung Ganjar Pranowo. Ahok pasti akan mendukung Ganjar, karena Ahok anti radikalisme. Ahok yang jelas tidak akan mendukung Anies Baswedan, karena Anies Baswedan didukung oleh kelompok khilafah, HTI, dan FPI. Ormas terlarang itu. Anies merupakan antitesis daripada Pak Jokowi dan diragukan
kenasionalisannya, apalagi pribumiannya. Antitesis artinya bertolak belakang dengan Jokowi. Anies sudah menyatakan tidak akan melanjutkan semua program dari Pak Jokowi. Jadi semua pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi akan dihentikan oleh Anies jika Anies menjadi presiden. Lagi pula Anies didukung oleh khilafah, dan pendukung Anies adalah ormas seperti FPI dan HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies juga dikenal sebagai bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaannya, termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Lihatlah di kasus Ahok waktu itu. Kita sudah bisa melihat hasil kerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumber resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Lihatlah rekam jejak Anies selama 5 tahun. Bayangkan Indonesia ke depan jika dipimpin oleh Anies. Dan bayangkan jika Anies menang. HTI dan FPI, ormas khilafah yang dibubarkan itu, akan dikembalikan oleh Anies. Apakah kita mau Pancasila diganti menjadi khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim seperti Bali tidak akan setuju dengan khilafah atau sistem khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies menjadi presiden. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Umat minoritas, terutama kaum Tionghoa, tidak akan memilih Anies Baswedan. Saya yakin karma Ahok mengejar Anies Baswedan. Dulu Anies memainkan politik identitas kepada Ahok. Sekarang Anies dipertanyakan kepribumiannya karena dia teriaman. Itu saja opini saya hari ini. Tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan. Jika kalian setuju dengan pendapat saya di video ini, pastikan kalian menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini.